Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. 2 hari menjelang PPKM berakhir. Tapi apakah betul akan berakhir? Kita tidak tahu. Yang jelas memang kita tetap harus masih memakai protokol kesehatan, hidup dalam kehati-hatian dan kewaspadaan, dan kita akan tetap belajar bersyukur menjadi terang dimanapun kita berada saat ini. Firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 14. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah terang di dalam kehidupan dunia dan juga bagi kami di tengah keluarga kami. Kami mau bersyukur sekalipun saat ini dunia penuh dengan kegelapan karena COVID yang belum berakhir, bahkan mutasi yang lebih besar lagi dan lebih menakutkan lagi saat ini sudah terjadi. Tetapi kami tidak perlu menjadi gelap dalam kehidupan karena Engkau ada bersama kami dan terang itu akan menyinari kami. Bahkan kami akan bagikan terang itu kepada sesama kami. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya melalui firman-Mu ini kami boleh semakin diteguhkan dan boleh semakin dikuatkan untuk menjadi terang bagi sesama kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ada sebatang bunga matahari. Namanya bunga matahari ya. Jadi dia akan menjadi besar ketika matahari bersinar. Katanya kalau mendung gelap, wah dia nggak kelihatan ya, tunduk gitu. Tapi ketika matahari bersinar, arah dari bunga ini mencari matahari dan kemudian dia akan mekar dengan sangat bagusnya. Oleh karena itu dinamakan bunga yang bergantung pada matahari. Memang benar bunga ini selalu bergantung kepada matahari. Nah, ketika dia pendek, dia gembira karena dia bangga dengan dirinya. Tapi makin lama dia makin tinggi. Nah, ketika dia sudah tinggi, lalu dia bisa berbunga, mekar, lalu dia nengok tetangga. Nah, di tetangga sebelah itu ternyata ada kebun anggrek. Wah, banyak orang di sana foto-foto, anggreknya difotoin, ada yang juga foto dengan anggreknya gitu ya. Jadi dikagumi banyak orang. Dan matahari tengok-tengok, loh, aku kok nggak punya temen ya, cuma sendiri gitu. Lalu dia mulai sedih. Ya, mulai sedih. Apa artinya hidupku? Apakah hidupku ini bermakna ketika tidak ada orang yang datang kepadaku? Ketika dia sedang sedih, ada seekor burung yang datang kepada bunga matahari ini. Lalu dia ingin menghisap madu. Lalu bunga matahari tanya, ngapain kamu? Oh, aku perlu makan, aku perlu madumu, boleh ya? Matahari bilang, apakah itu berguna? Ya, kalau kamu memberi aku madu, itu sangat berguna. Walaupun kamu belum banyak difoto, tetapi kamu memberi kehidupan kepada kami. Burung-burung kecil, juga kupu-kupu dan beberapa serangga lain. Matahari mikir, ya sudahlah, tidak apa-apa. Gak usah difoto, yang penting hidupku berguna. Wah, ini ya, punya hati yang besar. Lalu burung itu menikmati sari madu, tapi tiba-tiba beberapa biji dari bunga matahari itu jatuh. Lalu burung itu berkata, boleh nggak bijimu itu aku bawa terbang, aku sebarkan di kebun depan. Dan kemudian bunga matahari tanya, buat apa disebar di sana? Nanti kalau di sana ada banyak bunga matahari, tentu keturunanmu itu akan dikagumi banyak orang dan kemudian orang akan suka kepada bunga matahari.
Dan kemudian mereka akan mulai dengan foto-foto di tengah bunga matahari. Wah, harapannya bangkit. Jadi aku enggak bisa, kamu cuma di sini aja. Tapi keturunanmu pasti bisa. Akhirnya bunga matahari, ya boleh kalau begitu. Dan sungguh burung yang sudah menikmati madu manisnya bunga matahari kemudian ingin membalas dengan membawa biji-biji bunga matahari disebar di kebun depan. Beberapa waktu kemudian sungguh tumbuh itu bunga-bunga matahari sangat banyak. Dan pemilik kebun kaget loh, kok bisa ya? Oh, biji bunga matahari ini diterbangkan oleh angin. Pikirnya begitu. Tetapi sesungguhnya oleh burung-burung yang menikmati sari madu dari bunga matahari tua yang berdiri sendiri. Nah, makin banyak bunga matahari yang tumbuh, lalu pemilik kebun itu mengatakan, kalau gitu saya mau bikin kebun bunga matahari supaya banyak orang juga datang ke sini, supaya banyak orang juga bisa foto. Dan sungguh terjadi. Akhirnya pemilik kebun bisa mendapatkan rezeki ya, dari bunga matahari atau kebun bunga matahari. Sementara mataharinya itu atau bunga matahari ini sudah berkembang biak sangat banyak. Bahkan kemudian pemilik kebun menjual bibit bunga matahari. Jadi dari satu bunga matahari kemudian bisa menjadi sekian banyak, bahkan ada yang dibawa keluar kota. Akhirnya bunga matahari tua ini menjadi layu. Dia diam sendiri dan pemilik kebun sadar, inilah induk dari sukacita besar. Oleh karena itu aku harus berterima kasih pada batang matahari yang tua dan layu ini. Diambilnya bunga matahari yang sudah mulai layu itu kemudian ditaruh di sebuah pot walaupun dia tidak bisa lagi menjadi segar. Tapi kemudian dituliskan, inilah awal kehidupan rezekiku. Aku sangat berterima kasih. Dan bunga yang sudah layu itu pun dijaga, dijadikan monumen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cerita yang sangat menarik ya. Kalau kita mau lihat dari firman Tuhan, apa hubungannya? Begini, dikatakan bahwa kita ini sudah mendapatkan penebusan karya Tuhan Yesus. Ya, terang Tuhan ada dalam diri kita. Walaupun kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan banyaknya dosa, sampah-sampah kotor di sekitar kita, orang-orang yang mungkin tidak suka pada kehidupan bergereja, orang Kristen yang tidak disukai, janganlah kemudian kita patah hati. Tetaplah mencari cahaya terang kehidupan di dalam Kristus. Seperti bunga matahari yang selalu bergantung pada matahari. Kita selalu bergantung kepada kebangkitan Kristus. Kita selalu bergantung pada cahaya kemenangan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mendidik anak cucu kita untuk menjadi berkat. Mungkin pada saatnya kita akan ditinggal sendiri ketika anak-anak sudah menjadi besar dan mereka berumah tangga sendiri. Tetapi rumah tangga itu akan membawa berkat dari kehidupan kita. Kemudian dari anak punya anak lagi atau cucu kita, dia akan berumah tangga jadi berkat lagi. Apa yang berasal dari kebaikan turunkanlah turun-temurun supaya terus menjadi berkat. Bahkan mungkin di antara cucu-cucu kita ada yang punya jodoh di luar kota, di luar negeri gitu ya, ya biarkanlah. Pada saatnya kita akan menjadi sendiri, tetapi kita tahu bahwa Tuhan juga akan menempatkan kita di tempat kehormatan yang mulia. Selama terang kita akan bersinar, selama hidup kita memancarkan cahaya, maka pada akhir kehidupan kita Tuhan juga akan menempatkan kita di tempat yang mulia cahaya dalam kekekalan. Jangan kita khawatir cahaya kita akan redup karena usia kita bertambah. Memang bunga matahari akan menjadi layu, tetapi kita tidak akan boleh layu dalam sinar. Kita akan terus bergantung dalam cahaya kebangkitan Kristus dan karya bakti kita. Pendidikan kita, cinta kasih kita, kebaikan kita, pertolongan kita kepada orang lain, itu akan terus menjadi cahaya kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Ada seorang nenek yang sudah tidak kuat lagi berjalan, karena itu dia memakai kursi roda. Nah, kalau pagi dia suka didorong oleh suster.
ya, keliling perumahan. Tetapi dia bilang, aku mau pergi juga ke kampung-kampung sebelah. Untuk apa? Untuk berbagi dari rezeki yang dia dapatkan, dia dapat dari anak-anaknya. Lalu dia pakai secukupnya, betul-betul dia pakai secukupnya. Kemudian masih ada sisa dan dia bilang sama anak-anaknya, jangan dilarang. Kamu sudah kasih aku, ini uangku. Ya, aku mau belikan beras, aku mau belikan buku tulis, pensil tulis untuk anak-anak di kampung sebelah. Supaya mereka juga punya terang kehidupan. Kalau mereka nggak sekolah, mereka nggak punya terang. Biarlah mereka punya terang kehidupan. Aku mau berbagi terang sebab aku sudah punya terang. Walaupun usiaku sudah lanjut gitu ya, tetapi terangku tidak boleh redup. Aku terus bergantung pada terang kehidupan. Dan terang inilah akan terus aku bagikan. Sungguh sangat menarik. Ada banyak keluarga yang berterima kasih kepada nenek ini. Karena dia mau berbagi terang kehidupan. Berbagi kehidupannya untuk mereka yang membutuhkan dengan sangat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam bacaan firman Tuhan ini mari kita juga belajar. Pertama, selalu bergantung pada terang kehidupan. Yang kedua, kita bisa berbagi berkat kepada keluarga kita supaya mereka bertumbuh dalam iman dan bergantung juga kepada terang kehidupan. Dan ketiga, kita bisa bergantung, kita bisa berbagi kehidupan kepada sesama kita ketika kita membagi terang Kristus kepada mereka. Ada banyak saudara kita yang akan mendapatkan terang kemuliaan Kristus ketika kita juga membagikan terang itu. Jadi janganlah kita merasa usia kita sudah lanjut, tetapi kita tetap berkarya. Janganlah orang muda berkata bahwa saya masih muda, dan saya akan menjadi tua, selagi muda saya akan memuaskan kehidupan. Tidak bisa. Ketika Anda muda, Anda juga harus berbagi terang bagi sesama Anda. Bahkan terang itu bisa Anda bagikan lebih luas lagi karena tenaga Anda masih muda. Ya. Kepada anak-anak Anda juga harus bisa berbagi terang. Sebab ada banyak anak-anak yang seusia Anda, sebaya Anda saat ini dalam gelap. Coba bayangkan umur 10 sudah mabuk, sudah ngerokok, sudah hidupnya omong kotor, kasar. Wah, kasihan sekali. Berbagilah terang dengan mereka. Ya, supaya mereka punya kehidupan masa depan yang terang juga. Biarlah terang Kristus bercahaya di tengah kegelapan dunia saat ini. Dan terang Kristus akan bercahaya ketika kita juga berbagi terang. Selamat menjadi terang, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Kami mau bersyukur, jadikan kami seperti bunga matahari yang memberi kemanisan kepada banyak tetangga kami, berbagi berkat, tetapi kami sendiri bergantung kepada matahari kehidupan kami, Yesus Kristus. Ketika kami bergantung pada matahari kehidupan kami juga bisa membagikan cahaya dan kemanisan diri kami kepada sesama kami. Sehingga mereka juga boleh menikmati karya matahari Kristus, karya kemanisan Kristus, karya kebangkitan Kristus. Dan dunia tidak akan lagi dalam gelap, tetapi dunia akan menjadi terang karena terang semakin bercahaya. Berkaryalah lewat kami ya Tuhan, supaya terang-Mu semakin bercahaya. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.